Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Elvia Rasya dengan NIM D1C024005. Di sini saya akan menjelaskan tentang selenoida. Selenoida merupakan sebuah kawat yang tersusun oleh banyak lilitan. Dalam selenoida terdapat medan magnet. Asal medan magnet tersebut itu dihasilkan dari setiap lilitannya. Nah, selenoida itu ada dua, yaitu selenoida pusat dan selenoida ujung. Selenoida pusat itu dirumuskan dengan BP sama dengan mu0 dikali N dikali I per L. Dan selenoida ujung itu dirumuskan dengan 1/2 dikali hasil dari selenoida pusat. Nah, B itu sebagai induk magnetik, I sebagai kuat arus, N sebagai banyak lilitan, L sebagai panjang selenoida, dan mu0 itu permeabilitas udara dengan nilai tetap 4pi dikali 10 pangkat min 7. Di sini kita bisa lihat soalnya sebuah selenoida yang panjangnya 60 cm dan diameter 2 cm terdiri atas 2400 lilitan. Jika selenoida dialiri arus 5A, berapakah besar induksi magnetik di pusat selenoida dan di ujung selenoida? Diketahui L-nya yaitu 60 cm, kita jadikan meter yaitu 6 kali 10 pangkat min 1. D-nya diameternya 2 cm. Sebenarnya D ini tidak termasuk ya, jadi abaikan. N-nya yaitu 2400 lilitan. I-nya sama dengan 5A. Yang dicari itu BP dan BU. Jawabannya itu yang A, kan rumusnya BP sama dengan mu0 dikali N dikali I per L. Nah, mu0 ini kan tetap, jadi 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2400 dikali 5 per 6 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 80pi dikali 10 pangkat min 5, atau bisa 8pi dikali 10 pangkat min 3 WB per M kuadrat. Nah, yang BU nya yang nomor 2 itu BU sama dengan 1/2 dikali BP sama dengan 1/2 dikali 8pi kali 10 min 3 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan 10 poin terkait penerapan hukum Biot-Savart atau hukum Lorentz dalam aktivitas pertanian. Yang pertama, sistem irigasi. Sistem irigasi yaitu motor penimpa air yang digunakan dalam sistem irigasi bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik. Yang kedua, sensor tanah. Sensor tanah adalah prinsip medan magnet dari hukum Biot-Savart, dapat digunakan dalam sensor tanah untuk mengukur kadar air, salinitas, atau kandungan mineral tertentu. Yang ketiga, peralatan pertanian, yaitu banyak alat pertanian modern menggunakan komponen elektronik yang bekerja berdasarkan prinsip kelistrikan dan kemagnetan seperti motor listrik pada pompa air. Yang keempat, pencegahan hama, yaitu beberapa metode pengendalian hama memanfaatkan
perangkat elektronik yang memancarkan gelombang elektromagnetik tertentu untuk mengusir hama. Yang kelima, pertanian presisi, yaitu sistem pertanian presisi menggunakan drone atau satelit yang dilengkapi sensor berbasis elektromagnetisme untuk memetakan lahan. Yang keenam, pemanenan, yaitu mesin panen modern menggunakan sensor dan aktivator yang bekerja berdasarkan prinsip kelistrikan untuk mengidentifikasi dan memanen hasil panen. Yang ketujuh, energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga surya yang banyak digunakan di area pertanian memanfaatkan efek fotolistrik. Yang kedelapan, pengairan. Sistem pengairan otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah yang bekerja berdasarkan prinsip konduktivitas listrik tanah. Yang kesembilan, pemupukan, yaitu pemahaman tentang interaksi ion dalam larutan pupuk dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip elektromagnetisme. Yang ke-10, medan magnet bumi, yaitu meskipun tidak langsung prinsip medan magnet dari hukum Biot-Savart dapat digunakan untuk memahami perilaku tanah dan air yang mengandung mineral tertentu yang berinteraksi dengan medan magnet bumi. Hukum Biot-Savart dan hukum Lorentz memiliki peran penting dalam berbagai teknologi yang digunakan dalam pertanian modern, mulai dari sensor hingga sistem otomasi. Sekian dari saya. Terima kasih.